أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat azan yang Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa selalu mengucurkan beribu nikmat kepada kita. Bahkan ratusan juta nikmat yang selalu kita terima. Na'udzubillah, bisa saja di antara kita sebelum melangkahkan kaki ke masjid ini bermaksiat kepada Allah, tapi masih Allah berikan nikmat kepada kita. Masih Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan ini menunjukkan bahwa rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala begitu luas. Lihatlah apa yang kemudian ada di dalam badan kita. Bagaimana nikmatnya mendengar, bagaimana kemudian nikmatnya melihat, bagaimana nikmatnya bisa melangkahkan kaki ke tempat yang kita inginkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang sangat besar yang kemudian menempel di anggota badan kita adalah nikmat otak. Adalah nikmat bisa berpikir. Dan itulah yang membedakan kita dengan makhluk yang lainnya, yang mana mereka mempunyai otak tapi tidak bisa berpikir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Otak ini ataupun kita manusia bisa berpikir itu, atau yang kita sebut dengan akal ini, mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam agama kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan otak manusia itu bagaikan mata. Mata tidak akan bisa melihat tanpa adanya cahaya. Pun demikian dengan otak manusia. Pun demikian dengan akal manusia, tidak bisa jalan tanpa bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa berjalan, tidak bisa berpikir real kecuali dia dibimbing di atas wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang lagi ramai tentang permasalahan masuk akal enggak sih? Masuk akal enggak sih?
Yang mana orang-orang demikian mendahulukan akal mereka ketimbang apa yang Allah firmankan, ketimbang apa yang Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam hembuskan dari nafas beliau berupa sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang mereka biasanya mendahulukan akal mereka adalah para pengikut hawa nafsu, adalah orang-orang para pengikut nenek moyang. Lihatlah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah qalu" Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ayo segera kita bergabung kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mengatakan hasbuna, cukup bagi kami apa yang kami dapati dari nenek-nenek moyang kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka kemudian tetap akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengetahui dan tidak mendapatkan petunjuk? Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, ma ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang turun dari Allah kepada kalian. Qalu, kemudian mereka mengatakan, bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana, akan tetapi kami akan tetap mengikuti apa-apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum, kemudian Allah kembali mengatakan, apakah mereka akan tetap mengikuti nenek moyang mereka padahal mereka adalah la ya'qiluna syai'an, mereka tidak menggunakan, maaf, otak mereka sama sekali. Apakah mereka tetap akan mengikuti nenek moyang mereka padahal nenek moyang mereka itu tidak mendapatkan petunjuk, tidak menggunakan akal mereka, wala yahtadun, dan tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat azan ya Allah wa iyyakum. Antum perhatikan, dakwah para nabi itu selalu dibantah dengan nenek moyang. Nabi Ibrahim alaihissalam dibantah dengan nenek moyang. Nabi Musa dibantah oleh nenek moyang. Alasan hujah mereka adalah nenek moyang. Apa yang dikatakan oleh Fir'aun? Qala fama balul qurunil ula. Ya Musa, engkau mendakwahi aku kepada Allah, kepada Tuhanmu. Lalu bagaimana nasib orang-orang yang setelah aku, yang sebelum aku, yang mereka sudah kafir, mereka juga tidak menyembah Tuhanmu? Bagaimana nasib mereka? Kenapa engkau kemudian datang kepada aku dan mendakwahiku? Selalu saja hujah orang-orang yang mereka didakwahi kepada tauhid adalah nenek moyang bagi mereka, adalah adat bagi mereka, adalah tradisi bagi mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Jahal tahu betul bahwa hujah nenek moyang ini adalah hujah yang sangat kuat. Kita semua tahu bahwa tatkala paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sakaratul maut, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimat yang agak panjang. Apa kalimat tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati paman, ya ammi, wahai pamanku, pertama. Kul, kedua, katakanlah. Kalimatan, ketiga. Uhajulaka, keempat. Biha indallah, kelima.
Ya ammi kul kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ayo katakanlah satu kalimat, yaitu la ilaha illallah. Nanti dengan satu kalimat ini aku akan membela engkau di hadapan Allah. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Jahal mengatakan kalimat yang sangat ringkas. Abu Jahal mengatakan apa? Atarghabu an millati Abdul Muthalib. Apakah engkau akan keluar dari agamanya Abdul Muthalib? Pendek, ringkas, selesai. Kemudian terpengaruhlah paman Rasulullah SAW dengan pengaruh lagi-lagi ajaran nenek moyang. Terpengaruh sehingga dia wafat dalam keadaan kafir, tidak menerima risalah Rasulullah SAW. Pada hari ini orang-orang yang diajak untuk mentauhidkan Allah, kadzalika wajadna aba'una yaf'alun. Mereka selalu mengatakan dari dulu tuh emanglah cak ini kaum baru. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li syani wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat azani Allah wa iyyakum. Kembali kita akan membahas tentang permasalahan akal. Bahwa akal ini, otak kita ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama kita. Akan tetapi akal kita ini harus tunduk, taruh di belakang jauh-jauh tatkala sudah berhadapan dengan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Sekarang yang lagi rame, orang membantah tentang masalah isbal. Kenapa kemudian laki-laki tidak boleh celananya, sarungnya di bawah mata kaki? Masuk akal enggak? Kalau di bawah maka betisnya atau mata kakinya dalam neraka. Masuk akal enggak? Maka ini adalah orang-orang yang bukan masuk akal atau tidak masuk akalnya, akan tetapi dia mengedepankan hawa nafsu. Mengedepankan hawa nafsu. Masuk akal bagi orang-orang yang mereka bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena konsekuensi tatkala seseorang bersaksi Muhammad utusan Allah adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan setiap apa yang Rasulullah SAW kabarkan. Masuk akal enggak masuk akal, benarkan. Itu adalah konsekuensi tatkala seseorang bersaksi bahwasanya Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ma'asyiral muslimin, dengarkan apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalul khuffi aula bil masih min a'lah." Kalaulah misalkan agama ini menurut akal-akalan kita, maka mengusap khuf, sepatu jawrab, sepatu yang terbuat dari kulit, mengusap sepatu itu lebih utama di bawahnya daripada di atasnya. Ini perkataan yang sangat agung dari sahabat Rasulullah SAW. Lihatlah kemudian bagaimana tatkala kita buang angin, ma'asyiral muslimin. Tidak kemudian yang dibasuh, mohon maaf, anus kita. Akan tetapi kita disuruh wudu karena agama ini bukan dengan akal. Kemudian kalau seluruhnya pakai akal, nggak mungkin kita akan percaya dengan sabda Rasulullah SAW. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir yaqulu man yad'uni fa astajib lah wa man yas'aluni fa'atiyah man yastaghfiruni fa'aghfir lah. Kata Rasulullah SAW, setiap sepertiga malam terakhir Rabb kita Allah tabaraka wa ta'ala turun dari arsy ke langit dunia.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencari nih mana yang berdoa kepada aku maka aku akan berikan. Mana orang-orang yang kemudian beristighfar kepada aku maka aku akan ampunkan dosanya. Kalaulah hadis ini kemudian kita maknai, kita cerna dengan akal kita akan mengatakan yang tidak-tidak tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah turun di sepertiga malam terakhir, maka arsy-Nya kosong. Apakah Allah itu muat di dunia ini? Allah kan maha besar. Maka akan banyak rentetannya yang akhirnya membuat akidah kita rusak. Maka ma'asyiral muslimin, alhamdulillah atas nikmat akal ini, akan tetapi sekali lagi tatkala kita berhadapan dengan Allah yang Allah firmankan, berhadapkan dengan Rasulullah yang Rasul sabdakan, taruh belakang jauh-jauh otak kita, karena otak kita lemah. Ma'asyiral muslimin, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wabillahi taufik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna ya Rabb lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salat.